Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pertemuan keempat ya mata kuliah HI dalam perspektif Islam. Yang sekarang pembahasan kita adalah tentang legalistic of international relation in Islamic perspective. Kita akan melihat ya fakta-fakta legal bagaimana Rasulullah SAW itu juga sudah melakukan ya hakikatnya hubungan internasional pada waktu pemerintahan beliau. Ya. Pertama, kita melihat bahwa ada beberapa ya fase yang dialami oleh Rasulullah SAW, terutama setelah terbentuknya negara Islam Madinah, ya, yang mana itu dimulai dari peristiwa Aqabah, ya, perjanjian Aqabah baik yang pertama maupun yang kedua. Kemudian setelah mendapatkan penerimaan dari masyarakat Madinah, maka akhirnya dilakukan hijrah. Ya. Kemudian setelah hijrah, maka dibentuk Madinah Treaty, dan Madinah Treaty ini adalah momentum terbentuknya negara Islam Madinah. Kemudian Rasulullah melakukan dakwah, dan dalam dakwahnya pun juga diadakan perjanjian Hudaybiyah. Ya. Ada beberapa kejadian yang lain sebenarnya selain Hudaybiyah, termasuk adalah bagaimana Rasulullah itu bertemu dengan orang-orang dari Najran, ya, yang merupakan bentuk dari hubungan internasional yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, kita mulai dari Aqabah Treaty yang pertama. Jadi perjanjian Aqabah ini terjadi di antara Minah dan Mekah. Ya, jadi kalau teman-teman misalnya ke Mekah, ya, sana ada Minah. Ya, nah antara Mina dan Mekah di sanalah kemudian perjanjian tadi terjadi, yaitu dilakukan ya pertemuan antara kelompok Aus dan Khazraj ya yang waktu itu sering berperang dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi tahun 621 Masehi ya, sebelum beliau SAW itu berangkat hijrah. Nah, ada beberapa kesepakatan yang dibuat oleh Rasulullah pada waktu itu dan orang-orang Aus dan Khazraj. Yang pertama adalah mereka percaya kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka berjanji untuk membantu Rasulullah SAW, dan mereka juga berjanji tidak akan melakukan ya hal-hal jahiliyah, ya, termasuk Mus'ab bin Umair itu akan mulai datang ke Madinah untuk melakukan dakwah, ya, mengenalkan Islam dengan orang-orang. Ya, dari sini kita ya menunjukkan bahwa memang Aqabah 1 ya ini orang-orang Aus dan Khazraj yang datang dari Madinah, ya mereka datang menemui Rasulullah, kemudian menyatakan diri masuk Islam, dan setelah mereka masuk Islam, kemudian mereka minta Mus'ab bin Umair untuk mengajari mereka tentang Islam. Nah, setahun kemudian, ya, Mus'ab bin Umair itu telah berdakwah mengajarkan orang-orang Madinah ya berkaitan dengan dakwah di Madinah, mengenalkan Islam dengan orang-orang Madinah. Maka ya semakin banyak orang-orang Aus dan Khazraj yang mereka ini menjadi Muslim. Ya, bahkan mereka kemudian juga kembali menemui Rasulullah untuk memperkuat kolaborasi, ya, komitmen yang selama ini telah mereka sepakati. Dan bahkan karena memang waktu itu banyak tekanan yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat di Mekah, maka mereka siap untuk menjemput Nabi Muhammad dan pengikutnya supaya kemudian hijrah atau pindah ke Madinah. Bahkan mereka mengatakan kalau mereka sudah menyiapkan rumah-rumah, ya, mereka siap menjamin keamanan, ya, bahkan mereka siap untuk berperang atas nama Islam. Ya, maka Rasulullah pun akhirnya melihat perkembangan yang ada, apalagi orang-orang Aus dan Khazraj yang berasal dari Madinah sudah siap untuk menerima beliau, ya, sementara di Mekah ya kaumnya Rasulullah, orang-orang Quraisy itu ternyata menolak beliau. Maka atas nama keamanan baik beliau sallallahu alaihi wasallam maupun para sahabat, maka beliau pun memutuskan untuk hijrah. Ya, kemudian yang kedua, tentu ini juga merupakan strategi untuk menjaga eksistensi Islam, karena kebanyakan di antara pemeluk Islam pada waktu itu adalah orang-orang yang lemah, ya, sementara elit
dari orang-orang Quraisy, mereka merasa sombong, bahkan menilai ya Islam itu adalah agama para budak. Jadi 13 tahun berdakwah di Mekah, maka perkembangan Islam tidak begitu cepat, ya, kecuali justru banyak diterima oleh kelompok-kelompok menengah ke bawah. Ya, dan apa namanya, termasuk ya karena ini sudah adanya komitmen yang dibuat dengan orang-orang Madinah, ya, bahwa orang Madinah itu siap untuk membantu. Maka akhirnya Rasulullah SAW itu memutuskan untuk hijrah. Ya, tentu ini juga dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, meskipun kalau orang-orang Barat orientalis ya justru punya perspektif yang berbeda. Kata mereka, kenapa Rasulullah itu hijrah? Ya, dibangunlah image yang negatif, ya, bahwa Rasulullah itu meninggalkan tugasnya sebagai seorang nabi, bahwa Rasulullah punya karakter sebagai orang yang tidak bertanggung jawab, ya, tidak kuat menghadapi tantangan sehingga kemudian pindah. Padahal ya yang dilakukan oleh Rasulullah hakikatnya sebenarnya adalah upaya untuk ya memperkuat dakwah Islam. Ya, yang mana hijrah ini kalau secara bahasa maknanya adalah pindah, ya, bermigrasi, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, atau kalau secara spesial, ya secara khusus, maknanya adalah pindahnya kaum muslimin itu dari Mekah ke Madinah untuk memperkuat dakwah Islam, ya, dan menyebarkan dakwah, ya, ke berbagai kalangan. Ini makna dari hijrah itu secara khusus. Adapun secara umum, ya, makna hijrah itu artinya segala upaya untuk menjaga diri di atas kebenaran dan meninggalkan segala hal-hal yang jelek, ya, atau karakteristik dari ya setan, ya. Makanya mungkin kalau sekarang misalnya ada orang mengatakan, oh ayo kita hijrah, ya itu maknanya adalah kita berpindah dari kondisi yang selama ini mungkin masih jatuh kepada kesyirikan, kepada cahaya, ya, cahaya tauhid yang mungkin selama ini masih masuk dalam kegelapan kejahilan menuju cahaya ilmu, yang mungkin selama ini masih banyak melakukan maksiat, itu melakukan ya pindah itu menuju cahaya taat, ya, atau masih sering beramal itu tanpa tuntunan dari Rasulullah SAW kemudian menuju cahaya sunnah. Nah, ini makna hijrah secara umum, ya. Meskipun secara khusus ya hijrah ini adalah khusus untuk membahas bagaimana para sahabat dan Rasulullah SAW itu pindah dari Mekah ke Madinah. Nah, waktu itu jadi Rasulullah SAW dan para sahabat itu diterima ya luar biasa oleh orang-orang Madinah, ya, sesuai dengan perjanjian dalam Aqabah 2 tadi. Ya, mereka menerima dengan hangat. Ya, bahkan Rasulullah pun waktu itu mempersaudarakan antara orang-orang Muslim Muhajirin dengan orang-orang Muslim Ansar. Ya, mereka mendapatkan tempat dan mendapatkan jaminan keamanan dari penduduk Madinah. Ya, dan bahkan Rasulullah SAW yang baru datang itu dijadikan sebagai ya pemimpin, ya, jadi diangkat sebagai pemimpin oleh orang-orang Madinah maupun orang-orang Mekah yang sudah pindah tadi. Nah, teman-teman sekalian, jadi kalau sederhananya kita gambarkan tadi ada perjanjian Aqabah 1 bahwa ada orang Aus dan Khazraj itu datang untuk belajar Islam, ya, bahkan sebagian sudah masuk Islam, tapi karena ingin lebih banyak lagi penduduk Madinah yang masuk Islam, ya kemudian mereka minta Mus'ab ya bin Umair untuk diutus ke Madinah. Ya, akhirnya Mus'ab bin Umair datang ke Madinah mengajarkan Islam. Kemudian setahun kemudian ya mereka datang kembali dan mengadakan perjanjian Aqabah, bahkan menawarkan supaya Rasulullah itu ya pindah. Nah, mengetahui bahwa Rasulullah akan pindah, ini membuat orang-orang Quraisy waktu itu justru berpikir bahwa kita harus menghabisi Nabi Muhammad. Maka terkenal kan peristiwa bagaimana ya orang-orang Quraisy itu mereka mengepung rumahnya Nabi Muhammad SAW. Ya, mereka melakukan eksekusi, rencana pembunuhan. Ya, karena mereka meyakini kalau Nabi sudah dibunuh, maka selesailah ajaran Islam. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ya memberikan wahyu, ya, menentukan waktu yang tepat, bahkan Rasulullah pun ya, diberikan wahyu untuk menyusun strategi yang mana akhirnya orang-orang Quraisy ya mereka menunggu ya Rasulullah akan keluar, kemudian Ali bin Abi Thalib itu tidur di tempatnya Rasulullah, dan ketika Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq keluar, maka Allah membuat mereka orang-orang yang berkumpul tadi itu tidur seketika. Ya, artinya mereka tidak tahu
ketika mereka melihat, oh Rasulullah masih tidur, Nabi Muhammad masih tidur, maka dibiarkan. Padahal yang tidur sebenarnya itu adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi ya singkat cerita berjalanlah Rasulullah SAW dan Abu Bakar ya itu menuju Madinah ya, tapi tentu perjalanan waktu itu ya dikisahkan tidak langsung jalan ke arah utara gitu ya, tapi berbelok dulu mencari jalan supaya mengecoh lawan ya, mengecoh orang-orang Quraisy ya. Bahkan di tengah jalan pun Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq itu sempat bersembunyi di Gua Thur ya, dan ada banyak peristiwa ya yang terjadi, di antaranya misalnya waktu di Gua Thur itu pernah Rasulullah ya ketika beliau kecapean tertidur ya, maka Abu Bakar ya melihat Rasulullah tertidur ya, beliau tidak bisa bergerak karena memang Gua Thur itu kecil ya. Maka teman-teman sekalian, waktu itu dikisahkan ada ular ya, ada ular yang mematok kakinya Abu Bakar As-Siddiq, dan Abu Bakar itu sampai meneteskan air mata ya, meneteskan air mata karena sakitnya, tapi beliau mau bergerak itu khawatir mengganggu Rasulullah SAW. Ya, singkat cerita Rasulullah ya yang terkena dengan air matanya Abu Bakar, dia terbangun kemudian bertanya, ada apa wahai Abu Bakar? Ternyata karena digigit ular ya kakinya, maka doakan oleh Rasulullah dan alhamdulillah itu sembuh seketika ya. Jadi sempat istirahat di Gua Thur, kemudian juga meneruskan perjalanannya ya setelah merasa aman ya. Padahal kita tahu waktu di Gua Thur saja itu orang-orang Quraisy itu sampai di depan ya pintu Gua Thur itu ya, mereka waktu itu mereka waktu itu ya mengira wah tidak mungkin ada ini Rasulullah dan Umar dan Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena ternyata di Gua Thur itu ada burung, kemudian ada jaring laba-laba, sehingga tidak ada kesan kalau kemudian ada orang yang baru masuk ke dalam gua itu tadi. Ya, setelah meneruskan perjalanan, akhirnya mereka sampai di Kubah. Ya, jadi kalau teman-teman umrah misalnya itu akan tahu ya ada Masjid Kubah, dan masjid inilah masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan Rasulullah dikisahkan itu hampir setiap hari Sabtu ya beliau itu berjalan kaki dari dekat Masjid Madinah itu dari rumah beliau di Masjid Nabawi itu untuk sholat subuh itu di Masjid Kubah ya. Singkat cerita akhirnya beliau sampai di Madinah dan mendapatkan sambutan yang luar biasa. Bahkan Rasulullah itu langsung membentuk yang disebut dengan piagam Madinah. Jadi ini kisah berkaitan dengan hijrahnya Rasulullah. Dia yang membantu beliau, Abu Bakar As-Siddiq itu yang menemani ya selama perjalanan dari Mekah ke Madinah. Ali bin Abi Thalib, jadi kita sampaikan yang tidur di tempat dipannya Rasulullah. Kemudian Abdullah Arqad, ya ini yang menunjukkan jalan, ya yang tahu bagaimana berputar supaya kemudian tidak diketahui oleh orang-orang Quraisy. Abdullah bin Abu Bakar itu adalah mengecek ya siapa saja di antara orang Quraisy yang mengikuti Rasulullah. Asma bin Abi Bakar, ya ini putrinya Abu Bakar As-Siddiq juga adalah yang memberikan makanan, termasuk Amir Fuhairah itu yang memberikan susu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman sekalian, jadi ya tadi kita sampaikan hijrah ini ternyata ini punya pengaruh yang luar biasa. Pertama, dengan hijrah ini ternyata ini menyelamatkan dakwah. Kemudian yang kedua, suku Aus dan Khazraj yang selama ini berperang itu menjadi justru bersatu. Kemudian terjadi persaudaraan itu antara seorang muhajirin dengan ansar. Jadi dikisahkan Rasulullah itu mempersaudarakan satu muslim dengan ansar. Ya. Bahkan ada di antara sahabat ya yang bernama Abdurrahman bin Auf misalnya, itu ketika beliau disaudarakan ya dengan seorang ansar, maka sempat saudara ansarnya mengatakan, aku punya 2 rumah, kalau engkau mau ambil 1. Aku punya 2 kebun, kalau engkau mau ambil 1. Aku bahkan punya 2 istri, kalau engkau mau maka akan aku ceraikan dan engkau bisa menikahi istriku, ya, menikahi istriku. Tapi ya apa yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Auf, tidak wahai saudaraku, justru yang aku minta adalah engkau tunjukkan di mana letaknya pasar. Dan ini kemudian ya yang membuat memang itu Abdurrahman bin Auf kemudian terkenal menjadi orang yang sangat kaya, ya, yang sangat kaya raya,
Bahkan ketika dia pulang dari perdagangan, itu untuk ontahnya saja itu bisa didengarkan oleh suara, ya, ontahnya itu, suara kaki-kaki ontahnya itu didengarkan oleh orang-orang Madinah. Ya, saking banyaknya perniagaan yang beliau bawa. Termasuk Rasulullah SAW ya ketika hijrah tadi itu juga membangun ya Masjid Madinah, Masjid Nabawi, yang fungsinya masjid ini bukan cuma sekedar untuk kegiatan ritual, untuk sholat apa ya, tapi justru beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu membangun peradaban dari masjid, ya. Dan ini juga menunjukkan kebijaksanaan dan kesabaran dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwah. Bahkan Madinah pun ya itu adalah nama yang baru diberikan oleh Rasulullah, ya. Yang awalnya nama kota ini adalah Yasrib, ya. Tapi kemudian dinamakan menjadi Madinah Al-Munawwarah, ya. Dan inilah kemudian ya ketika hijrah ini mulai dihitung tahun hijrah. Jadi kalau kita sekarang berada pada tahun 1443 ya Hijriah, berarti peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW itu sudah terjadi ya 1443 tahun yang lalu, ya. Dan ini juga menjadi momentum berdirinya negara Islam. Jadi karena ketika di Mekah Rasulullah itu ya punya pengikut yang sedikit, kemudian fokus dari dakwahnya juga baru sebatas ya masalah tauhid, ya belum ya banyak berkaitan dengan dakwah yang terkait dengan syariat, ya. Misalnya dalam hal penataan ekonomi, dalam penataan sosial, dalam penataan budaya, politik, ya atau lainnya. Nah, teman-teman sekalian, jadi hijrah ini ya, tadi kita tahu tahun 622 ya. Jadi berdasarkan catatan tahun 622 Masehi atau tahun 1 Hijriah ya. Ini apa namanya? Tadi kita sudah sampaikan beliau hijrah dari Mekah ke Yasrib. Yang kemudian Yasrib berubah menjadi Madinah ya, atau disebut dengan kotanya Madinah, kota Nabi. Nah, waktu itu Rasulullah kemudian membuat piagam Madinah ya, yang ini ternyata merupakan konstitusi tertulis pertama di dunia ya, yang merupakan upaya dari Rasulullah SAW itu untuk mengatur ya, untuk menata kehidupan di tengah masyarakat Madinah yang waktu itu ya sangat plural. Jadi masyarakat Madinah itu bukan hanya orang-orang Muslim, ada orang Kristen, ada orang Yahudi, ya sukunya pun juga bermacam-macam. Jadi mereka yang punya ras yang banyak, punya suku yang banyak, bahkan agamanya banyak, maka mereka diminta untuk ya taat kepada hukum, yang hukum ini disepakati secara bersama, ya. Dan teman-teman sekalian, ya kalau kita lihat ya apa namanya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ya dalam piagam Madinah ini menunjukkan bagaimana beliau SAW itu sangat perhatian dengan urusan ya perbedaan dalam etnik dalam sebuah negara, dan harus dicari jalan yang terbaik supaya kemudian ya masyarakat yang beragam tadi itu bisa hidup secara rukun, ya. Makanya ya kalau kita lihat pengaruh kedatangan Rasulullah itu luar biasa. Awalnya masyarakat Madinah ya, atau masyarakat Yasrib pada waktu itu mereka tidak punya sistem politik yang bagus, dan bahkan masyarakatnya hidup dengan apa namanya berbagai gesekan antara satu kelompok dengan lainnya ya, karena mereka memang punya kabilah-kabilah atau kelompok-kelompok yang banyak, justru semangat etnisitasnya itu yang paling kuat, bahkan mereka tidak jarang kemudian berperang antara satu dengan yang lainnya sampai saling membunuh. Tapi ketika Rasulullah itu telah membuat yang dinamakan dengan piagam Madinah, maka semuanya itu pun bersatu, ya. Semuanya itu bersatu dan mereka ya memahami ya nilai dari ethnicity tadi, ya. Dan mereka ya terikat ya sangat kuat itu sebagai masyarakat Madinah. Ya apalagi kalau yang Muslim. Yang Muslim itu lebih kuat lagi karena selain masyarakat Madinah, mereka juga adalah masyarakat atau saudara sesama Muslim. Makanya di sini dikatakan piagam Madinah yang diinisiasi oleh Nabi Muhammad SAW ini sukses ya dalam menata masyarakat yang plural, ya sampai kemudian Madinah ini menjadi sebuah negara yang punya kohesi sosial yang sangat kuat di tengah masyarakatnya. Mereka menjadi satu ummah
ya, yang punya hubungan kolaborasi, hubungan kerjasama, ya, dan spirit yang sama bahwa siapapun yang mengancam keberadaan Madinah, ya, terutama dari ancaman luar, maka mereka akan bersatu untuk mempertahankan kota ini. Saya kira ini sangat penting, bagaimana membangun perasaan bahwa kita satu kesatuan dan kita terikat. Kalau ada ya musuh dari luar, maka musuh dari luar tadi itu menjadi common enemy, terlepas dari sama atau tidaknya agama dari penduduk Madinah tadi. Nah, teman-teman sekalian, ya selain itu Rasulullah juga mulai ya beliau menatah ya organisasi pendidikan di tengah masyarakat, kemudian organisasi apa namanya ya untuk pengajaran, ya yang intinya di sana ada spirit toleransi, persamaan, dan solidaritas, ya, dengan penghargaan terhadap nilai-nilai masyarakat yang multicultural. Maka ya kita melihat ya tentu dengan apa kebijakan seperti ini yang dibuat oleh Rasulullah SAW, ya keadaan Madinah tadi ya berubah drastis, ya, masyarakat saling memahami antara satu dengan yang lainnya. Mereka merasa sama kedudukannya di depan hukum, ya. Mereka yang berbeda sukunya, berbeda agamanya atau berbeda etnisnya di masyarakat Madinah tadi itu menjadi apa satu kesatuan, ya. Singkat cerita, Madinah Charter atau Piagam Madinah ini menjadi ya alat ya konflik resolution, ya, alat resolusi konflik di tengah masyarakat, ya. Bahkan kalau kita lihat ya, cukup adil Rasulullah, dari 47 artikel ya, yang ditulis itu dalam Piagam Madinah, maka ada 23 artikel itu yang meng-highlight berkaitan dengan kewajiban seorang muslim, dan ada 24 artikel yang itu fokus dengan keberadaan non muslim, ya. Nah, teman-teman sekalian, jadi sederhananya kalau kita lihat ya, jadi Piagam Madinah ini ya tetap wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah dalam melakukan segala sesuatu itu bukan dengan hawa nafsunya, tapi wahyu dari Allah. Maka Piagam Madinah ini ya sebenarnya juga berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi dasar yang sangat fundamental bagi terbentuknya negara Islam, ya, yang mana diatur ya hubungan dan kewajiban ataupun hak antara pemerintah dan masyarakat. Kemudian juga dibuat kesepakatan antara muslim dengan non-muslim. Tadi sudah kita sampaikan 20 prinsip yang menjadi kewajiban seorang muslim dan 24 prinsip yang menjadi kewajiban dari non-muslim, dan ini merupakan konstitusi tertulis pertama yang ada di dunia. Adapun bidangnya, kalau kita lihat Piagam Madinah ini ya dia meliputi aspek politik, aspek militer, ya karena tadi kalau ada musuh ya politik, misalnya bagaimana hubungan antara masyarakat dengan rakyat, ya, apa masyarakat dengan pemerintah, maksudnya rakyat dengan pemerintah. Militer, jadi kalau ada musuh bersama, bagaimana mereka yang berbeda-beda tadi tetap akan bersatu ya melawan musuh tadi. Kemudian dalam aspek agama, ya pola relasi antara muslim dengan non-muslim, termasuk juga bagaimana posisi orang-orang Yahudi, ya, kebijakan ekonomi, kebijakan sosial maupun hukum, bahwa semua itu sama kedudukannya di depan hukum. Jadi politik Madinah itu dijadikan sebagai pusat ibu kota, ya. Kemudian dalam proses hukum ya, dilakukan pengambilan kebijakan melalui musyawarah yang punya prinsip keadilan. Dalam hal agama juga diberikan kebebasan ya bagi semua penduduk tadi itu untuk memilih agama sesuai dengan keyakinan masing-masing tanpa ada paksaan. Dalam hal sosial, masyarakat dianggap sebagai satu ummah, ya, sebagai satu kesatuan. Dan dalam penerapan hukum maka diterapkan secara penuh, ada aturan dalam keluarga, dan semua itu memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Dalam hal ekonomi maka mulai muncul syariat, misalnya riba atau eksploitasi terhadap orang lain, ya, atau diskriminasi ya dalam ekonomi, maka itu tidak dibolehkan. Keamanan, ya, semua punya kewajiban untuk melawan musuh dari luar. Adapun dalam kehidupan sosial maka semuanya sama, ya. Kedudukan kita sama semuanya. Semua punya kebebasan dan semua punya hak keamanan, ya, di depan apa namanya Piagam Madinah. Nah, teman-teman sekalian, jadi substansinya maka Piagam Madinah ini
ya menjadi model bagi pemerintahan yang Islami. Ya, bagaimana kemudian kehidupan masyarakat di muka bumi ini ya sampai nanti hari kiamat terjadi itu diatur. Ya, dalam ekonomi bagaimana harus ada semangat untuk berbagi, semangat untuk mewujudkan keadilan. Bagaimana muncul semangat untuk membangun ukhuwah Islamiyah, membangun masyarakat sebagai satu kesatuan yang mereka ini punya perasaan sama tanpa ada diskriminasi satu dengan yang lainnya, dan kewajiban untuk mengikuti syariat Islam bagi masyarakat. Ya, termasuk ya bagaimana kedudukan seorang pemimpin ya yang bagus sebagaimana ditentukan oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah juga ketika di Madinah itu sudah mulai membuat pemerintahan yang bersifat institusional. Jadi Rasulullah tidak berjalan sendiri. Ya, ada banyak sahabat-sahabat kemudian yang mereka diberikan tugas secara khusus. Ada yang menjadi sekretaris dalam bidang pengumpulan pajak, ada sekretaris dalam bidang pembayaran zakat, ada sekretaris dalam bidang penulisan wahyu, ada sekretaris yang khusus untuk menulis surat-surat bagi negara-negara lain. Ya, tapi mereka tetap meyakini bahwa kekuatan atau kekuasaan tertinggi itu adalah di tangan Allah. Dan orang Yahudi diberikan catatan bahwa mereka tidak boleh menjadi orang arogan. Ya, karena memang dimanapun selama ini, memang orang-orang Yahudi merasa diri mereka itu sebagai the chosen people, ya, orang-orang pilihan. Karena memang mereka punya banyak keutamaan, termasuk diantaranya adalah kecerdasan mereka yang dinilai itu di atas rata-rata. Sehingga jumlah mereka sekarang misalnya kan cuma paling 5 jutaan, ya, tapi mereka seperti bisa menguasai dunia. Ya, di Israel 5 juta, di luar Israel sekitar 2 juta, sehingga total orang Yahudi itu mungkin sekitar 7 juta. Tapi mereka ya menguasai ekonomi, menguasai politik dunia karena kecerdasan mereka yang memang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap orang punya kewajiban untuk berperang ya mempertahankan bangsa mereka. Nah, teman-teman sekalian, jadi waktu itu ya bahkan ketika sudah di Madinah itu ada beberapa perang ya. Ada perang Badar, ya, menang telak ini kaum muslimin. Ada perang Khandaq, ya, itu ketika Salman Al-Farisi itu punya ide bagaimana kalau kemudian perang ini dibuatkan parit ya supaya musuh tidak bisa masuk. Kemudian juga terjadi perang Uhud ya yang sampai 70 dari para penghafal Al-Qur'an sahabat Rasulullah itu meninggal, bahkan termasuk paman beliau yaitu paman Hamzah. Jadi kalau teman-teman pergi ke Uhud kita akan melihat ya di bawah bukit Uhud itu ada pemakaman dari para syuhada, termasuk ada perang Tabuk. Ya, yang jelas dalam Islam ya peperangan ini adalah upaya ofensif. Jadi Islam bukanlah agama yang ini maksudnya bukan jadi as offensive response. Maksudnya dia ini lebih untuk bukan ofensif sebenarnya, ini salah tulis ya. Atau sebagai respon dari sikap musuh yang ofensif. Maka perang dalam Islam sifatnya adalah defensif, mempertahankan diri. Ya. Jadi prinsip dalam Islam adalah musuh hendak akan dicari, katamu pantang berlari. Itu kata orang Medan. Ya. Kemudian juga dalam perang itu ada adabnya. Di antaranya tidak boleh merusak tempat-tempat ibadah. Ya, dan ini tujuannya adalah untuk mempertahankan diri. Dan kalau bisa maka tidak lakukan peperangan. Ya, melainkan diusahakan terlebih dahulu untuk menempuh jalur-jalur diplomatik. Ya, bahkan ketika misalnya ada tawanan yang sudah didapatkan, maka tidak boleh mereka ini dipaksa untuk masuk ke dalam Islam. Ya, dengan perang Badar tadi kita sampaikan Islam menang, ya, tapi wanita kemudian anak-anak mereka semua dilepas. Adapun yang laki-laki kalau mereka mau bebas, maka caranya adalah mereka diwajibkan untuk mengajari kaum muslimin supaya ya bisa membaca dan menulis. Ya, kalau saya tidak salah waktu itu satu tahanan baru dia akan dilepas kalau bisa mengajari 10 orang. Ya, dari belum bisa membaca dan menulis menjadi bisa membaca dan menulis. Jadi ini adalah bentuk bagaimana progresifnya pemikiran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menginginkan supaya pendidikan itu mendapatkan perhatian yang penting di tengah masyarakat. Ya, dan tidak boleh kemudian asal membunuh. Ya, dan sikap yang seperti ini ya yang ditampilkan dalam Islam oleh Rasulullah SAW dan para sahabat membuat kemudian banyak di antara ya musuh-musuh Islam yang awalnya sangat antipati terhadap Islam, mereka justru masuk atau convert ya menjadi seorang Muslim.
Nah, teman-teman sekalian, jadi itu untuk perjanjian Madinah atau piagam Madinah. Nah, di tengah jalan itu ternyata ada juga yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Jadi kalau piagam Madinah tadi 622, ya Hudaybiyah ini 628, berarti 6 tahun setelah hijrahnya Rasulullah SAW. Berarti Islam itu sudah semakin berkembang, ya. Bahkan kalau kita lihat Islam pun ya sudah menunjukkan eksistensi ya, yang meluas pada waktu itu, membawa prinsip-prinsip ya perdamaian sebagaimana namanya Islam yang bermakna adalah salamah, ya peaceful, ya. Nah, ketika Hudaybiyah ini, jadi teman-teman sekalian, waktu itu orang-orang di Madinah ini sudah punya pola relasi yang bagus, ya. Jadi aman, tenang, orang Yahudi, orang Nasrani yang ada di Madinah, ya mereka hidup rukun, ya. Bahkan keberadaan mereka orang-orang yang dianggap orang-orang dhimmi, ya bukan Muslim tapi tidak berperang dengan Islam, mereka pun dijaga oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, siapapun yang membunuh mereka, siapapun yang mengganggu mereka, maka mereka tidak akan membau atau mencium baunya surga. Ya, jadi perlindungan Rasulullah itu luar biasa terhadap orang-orang zimmi yang mereka tadi itu tidak memerangi Islam. Nah, teman-teman sekalian, maka dari sini kan kelihatan bahwa Islam ini memang agama yang toleran, agama yang menginginkan perdamaian, tidak ada paksaan dalam agama. Semua orang punya kebebasan untuk menjalankan agama tadi, ya. Jadi keadaan ini betul-betul dilindungi. Nah, tapi kemudian kita perhatikan, ya, Rasulullah sudah kuat ketika di Madinah, maka 6 tahun kemudian beliau ingin melakukan umrah, ya, ingin pergi ke Mekah, ya, dikisahkan umrah dan haji pada waktu itu. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu membawa 1.400 ya kaum muslimin, ya, dan mereka tidak membawa senjata, ya. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang di Mekah itu mereka sudah mulai ketakutan. Maka ketika di Hudaybiyah mereka dihentikan, dan Utsman bin Affan, ya, sebagai salah seorang sahabat dekat Rasulullah waktu itu menjelaskan bahwa mereka ke Mekah itu bukan untuk mengajak berperang, bukan untuk melakukan peperangan, tapi mereka datang ke Mekah itu untuk melakukan haji dan umrah. Tapi muncul berita kemudian kalau Utsman bin Affan itu telah dibunuh, ya. Ya, kemudian ini yang memancing emosi dari berbagai pihak sampai kemudian orang-orang Quraisy, ya perwakilan mereka itu diutus, ya, untuk menemui Nabi supaya tidak terjadi miskomunikasi. Sampai kemudian terjadi pembicaraan dan disepakatilah perjanjian Hudaybiyah. Itu di bawah ya pohon, ya, di bawah pohon di Hudaybiyah. Nah, apa yang menjadi komitmen perjanjian Hudaybiyah? Jadi waktu itu teman-teman sekalian akhirnya disepakati bahwa selama 10 tahun dari 628 ya Masehi berarti sampai 638 Masehi maka tidak boleh ada peperangan. Jadi mereka bersepakat untuk tidak perang. Dan orang-orang Arab itu punya hak untuk memilih aliansi mereka. Kalau orang Madinah, ya ternyata mereka mendukung orang Mekah, ya mereka ingin kembali ke Mekah, maka mereka ini tidak boleh kemudian dikembalikan. Artinya ya orang Madinah tadi misalnya mereka masuk ke Mekah atau mendukung orang Mekah, maka sudah biarkan saja. Tapi kalau ada orang Mekah ternyata mendukung orang Madinah, maka should be friends. Tidak boleh ada orang Mekah masuk ke Madinah, apalagi masuk ke dalam Islam. Itu kesepakatan dari Hudaybiyah. Ya, jadi kesannya kok sangat tidak adil, ya. Dan kaum muslimin pada waktu itu tidak boleh melakukan umrah. Ya, baru mereka boleh melakukan umrah nanti setahun kemudian. Nah, kondisi ini membuat beberapa sahabat itu mempertanyakan sebenarnya. Termasuk kita tahu ya, sahabat yang tegas sekali itu adalah Umar bin Khattab. Beliau mempertanyakan poin-poin dalam perjanjian ini. Kenapa? Kalau orang Mekah tidak boleh masuk ke dalam Islam atau mendukung orang-orang di Madinah, tapi sebaliknya orang Madinah boleh, ya, bahkan tidak boleh kemudian dikembalikan ke Madinah lagi. Maka Rasulullah menjelaskan dan para sahabat pun
memahami, ya, karena tadi meyakini Rasulullah tentu menyampaikan sesuatu dengan wahyu. Dan Masya Allah, ya teman-teman sekalian, ternyata ini menunjukkan kalau Rasulullah adalah seorang pemimpin yang besar, pemimpin yang hebat, pemimpin yang berpikir jauh ke depan, ya, yang justru dengan Hudaybiyah ini menjadi titik penting bagi perkembangan Islam waktu itu. Karena Rasulullah melihat dengan adanya kesepakatan ini, maka berarti ya tidak ada masalah. Toh haji atau umrah masih punya kesempatan tahun depan. Ya. Dan orang-orang muslim mereka punya kebebasan untuk datang ke Mekah ya setahun lagi. Ya, tapi minimal tahun ini saja kita mundur. Ya, mundur selangkah untuk berlari 1000 langkah. Dan yang menariknya apa? Berarti dakwah mereka ini tidak akan diganggu lagi oleh orang-orang Quraisy. Ya, pada satu sisi kelihatan Islam gagal, tapi sebagai strategi jangka panjang, ya bahkan momentum ini membuat ya Khalid bin Walid, ya yang kita tahu beliau adalah panglima perang yang bahkan tidak pernah terkalahkan ya selama perang, termasuk kaum muslimin, ya itu tadi banyak sekali korbannya, ya bahkan dia mengalami kekalahan dalam perang Uhud itu adalah karena ya Khalid bin Walid. Ya, jadi Khalid bin Walid ini dalam setiap peperangan yang beliau pimpin belum pernah kalah. Makanya dulu ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, ya Rasulullah sudah meninggal, Abu Bakar sudah meninggal, itu sempat muncul ya pernyataan di tengah masyarakat mengatakan, oh kalau saja Khalid yang menjadi pemimpin perang kita, maka kita tidak mungkin akan kalah. Dan Umar mengetahui ini adalah masalah ya, masalah secara tauhid. Kenapa? Karena sebenarnya kita kalah atau menang itu bukan karena manusia, tapi karena pertolongan Allah. Tidak boleh kita meyakini ya misalnya karena Khalid. Dan apa yang dilakukan oleh Khalid oleh Umar bin Khattab, Khalid bin Walid itu akhirnya diturunkan kedudukannya itu dari jenderal itu menjadi prajurit biasa. Tapi Masya Allah ya, Khalid bin Walid itu tidak protes. Ya, bahkan dikisahkan Khalid bin Walid pun itu terbunuh. Khalid bin Walid itu meninggal di tempat tidurnya, bukan terbunuh dalam keadaan peperangan. Ya, dan ini juga menunjukkan bagaimana ya hebatnya kepemimpinan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka singkatnya kita mengatakan perjanjian Hudaybiyah adalah perjanjian yang sangat penting bagi umat Islam, membantu banyak sekali umat Islam. Ya, karena pertama berarti ya negara Islam di Madinah ya dengan adanya Hudaybiyah ini, perjanjian Hudaybiyah itu sudah diakui keberadaannya. Ini sudah ya negara level government to government ya. Kemudian selain itu ini juga memberikan kesempatan kepada muslim yang mereka masih di Mekah untuk ya menjalankan ajaran Islam secara terbuka ya. Jadi tidak apa-apa mereka, yang penting mereka tidak masuk ke Madinah ya, dan tidak ada lagi peperangan ya antara muslim dengan ya orang-orang non muslim, utamanya orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu ya, sehingga ini memberikan kesempatan ya suasana tenang ya, apapun kalau suasana tenang tidak ada konflik, kemudian ya rodah kehidupan masyarakat apakah dalam bidang sosial, politik, ekonomi dan seterusnya akan berjalan dengan baik dan orang mulai mengenal Islam sehingga mereka pun kemudian masuk dalam Islam. Lebih dari itu, perjanjian Hudaybiyah ya ini juga memberikan kesempatan karena Hudaybiyah kan antara Mekah dengan Madinah. Memberikan kesempatan kepada ya kaum muslimin untuk membuat perjanjian ya itu dengan suku-suku yang lain. Ya. Jadi orang-orang suku lain juga sudah mulai mengenal, oh ternyata Islam ini tidak disebarkan dengan pedang. Ya, padahal Rasulullah itu punya pasukan yang kalau mau itu bisa saja kemudian menyerang Mekah tadi. Tapi Rasulullah justru lebih memilih untuk membuat perjanjian. Ya, maka ini justru perjanjian Hudaybiyah ya, yang dilakukan di bawah pohon ini ya membuat Rasulullah itu menjadi true rulers over the part of Eastern Arabia, ya, menjadi pemimpin ya yang sungguhan ya di semenanjung Arab pada waktu itu. Nah, teman-teman sekalian, melihat perkembangan Islam yang semakin pesat ya karena perjanjian Hudaybiyah ini justru kemudian membuat orang-orang Quraisy malah mereka ya menyelisihi ya perjanjian tadi. Seharusnya kan ini berlaku sampai 10 tahun ya, tapi baru 2 tahun saja karena perkembangan Islam yang semakin dahsyat, maka ya mereka justru mendukung Bani Bakar untuk berperang melawan suku Khusya'ah
Ya, padahal orang-orang Syiah ini mendukung kaum muslimin yang ada di Madinah. Dan inilah kemudian yang membuat kenapa Rasulullah, ya. Jadi tadi kan 628, berarti tahun 8, ya 2 tahun kemudian berarti tahun 30, ya, atau tahun 8 kenabian, maka Rasulullah itu membawa 10.000 pasukan datang ke Mekah. Ya, kita tahu, Masya Allah, ketika Rasulullah bawa 10.000 pasukan ke Mekah, orang-orang Quraisy itu langsung ketakutan. Karena Rasulullah, ya niatnya, ya memang kalau memang terjadi peperangan ya akan berperang, tapi Rasulullah membawa pasukan yang banyak, ya, dengan sangat kompak, membuat orang-orang ketakutan, ya, tanpa ada perlawanan bisa masuk ke kota Makkah. Bahkan Abu Sufyan yang selama ini, ya, menjadi musuh bebuyutan dari Rasulullah itu bersembunyi dan ketakutan karena khawatir kalau Rasulullah akan membalas dendam. Maka singkat cerita, Rasulullah kemudian berseru mengatakan, siapa mereka yang berlindung di sekitar Masjidil Haram maka mereka selamat. Tapi yang luar biasanya, Rasulullah mengatakan, siapa yang berlindung di sekitar rumahnya Abu Sufyan maka mereka pun juga aman. Ya, Rasulullah tidak ingin menjatuhkan orang yang tinggi, ya, yang selama ini punya kedudukan di tengah masyarakat, meskipun musuhnya itu langsung dijatuhkan. Dan ini membuat kemudian Abu Sufyan itu memutuskan untuk masuk dalam Islam dan diikuti oleh 2.000 orang Mekah lainnya. Nah, singkat cerita berarti tentara Rasulullah itu bertambah menjadi, ya, dari 10.000 menjadi 12.000. Ya, itu teman-teman sekalian bagaimana perjanjian Hudaybiyah yang kelihatan awalnya merugikan, ya, bagi kaum muslimin, tapi ternyata berbuah manis. Ya, ada banyak sebenarnya kejadian-kejadian lainnya, ya, termasuk ketika sudah tahun 631 berarti sudah selesai Fathu Makkah, ya. Ini kan kekuasaan Rasulullah berarti sudah semakin kuat, ya. Bahkan Mekah, Madinah itu sudah dikuasai. Maka Rasulullah itu sudah mulai banyak, ya, mengirimkan surat-surat ke berbagai komunitas, ke berbagai raja-raja, ya, di luar Madinah dan Mekah supaya mereka masuk ke dalam Islam, ya. Heraklius, Hercules itu sampai kemudian dikirim surat. Kemudian ada sahabat Mu'az bin Jabal itu dikirim ke Yaman, ya, untuk menjadi diplomat. Termasuk juga Rasulullah mengirim surat kepada pemimpin Najran, ya, pemimpin Kristen orang-orang Najran. Ya, suratnya dibawa oleh Khalid bin Walid dan Ali bin Abi Thalib. Nah, tapi apa yang terjadi? Ternyata mereka tidak mau masuk dalam Islam, tapi justru akhirnya ketika mereka tidak mau, Rasulullah itu mengirim Al-Mughirah, ya, untuk menjelaskan ini loh yang dimaksud dengan Islam. Jadi jangan bayangkan Islam itu jelek, ya, sebagaimana mungkin image yang selama ini dibangun. Singkat cerita, mereka pun akhirnya orang-orang Najran tadi mengirim 60 orang, termasuk 45 ulama mereka untuk bertemu dengan Rasulullah itu di Madinah, ya. Dan 45 ulama Kristennya waktu itu di Madinah. Bahkan ketika di Masjid Nabawi, nah ini juga sempat jadi isu, itu Rasulullah yang mengizinkan mereka untuk beribadah di Masjid Madinah, ya, tapi menghadap ke timur, ya. Ya, jadi mereka akhirnya itu berdiskusi, bahkan berdebat dengan Nabi Muhammad SAW, ya, berbagai isu tentang Islam, tentang Kristen, ya, menjelaskan tentang Nabi Isa, sampai kemudian Allah pun menurunkan surah Al-Imran, ya, untuk menjelaskan siapa sesungguhnya Nabi Isa, bahwa orang Islam itu mengakui Nabi Isa tapi bukan sebagai Tuhan, tapi sebagai Nabi. Maka Rasulullah pun waktu itu mengajak, ya, orang-orang Najran, para ulama mereka tadi untuk melakukan mubahalah, yang bersumpah, ya, tapi ternyata mereka tidak berani, ya, ingin mengatakan, oh, kalau Nabi Isa betul adalah Tuhan maka kecelakaan untuk mereka, kalau bukan maka kecelakaan untuk kami. Kalau Nabi Isa betul adalah Tuhan, maka kecelakaan bagi kami. Kalau bukan Tuhan, maka kecelakaan bagi kalian. Ternyata mereka tidak berani. Ya, sampai kemudian mereka membuat perjanjian dengan Rasulullah bahwa mereka siap untuk membayar jizyah. Ya, dan dengan demikian mereka kemudian bisa pulang aman, dan kehidupan masyarakat yang di sana berarti mereka bukan sebagai musuh bagi kaum muslimin, tapi mereka kemudian, ya, hidup, ya, secara rukun tanpa harus masuk ke dalam Islam. Ya, tapi tadi ada membayar jizyah, dan jizyah ini sebenarnya jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan zakat yang dibayar oleh kaum muslimin, ya. Bahkan dengan jizyah tadi orang-orang non muslim tadi mereka tidak harus ikut berperang bersama pasukan Rasulullah, tapi mereka keamanannya itu dilindungi,
ya mereka itu keamanannya dilindungi oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi di sini kelihatan bahwa Rasulullah ya menjalankan posisi beliau sebagai pemimpin politik, sebagai pemimpin ekonomi itu dengan cukup baik. Ya, bahkan tadi sebagai pemimpin Rasulullah yang mendapatkan aliansi baru, ya, atau juga bahkan bisa mendukung untuk ekonomi dari kehidupan bernegara masyarakat Madinah dan sekitarnya pada waktu itu. Ya, saya kira mungkin itu dulu teman-teman sekalian, sebagian dari legalistik ya, bukti-bukti legal bahwa memang Islam itu punya kemudian mekanisme dalam menata hubungan internasional. Ya, semoga ada manfaatnya. Monggo kalau mungkin ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.